Pendidikan interprofesional education pertama kali dicetuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan yang berbeda agar dapat memandang suatu masalah dan mampu menyelesaikannya secara holistik sehingga dapat mencapai hasil pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan interprofesional dapat berjalan dengan dua atau lebih individu dari profesi untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, IP dan IPCP itu memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu sama lainnya walaupun berada dalam konsep atau konteks yang berbeda. Interprofessional Collaborative Practice atau IPCP itu menurut American Association of Clinical Nursing itu adalah satu bentuk praktik pelayanan yang dilakukan oleh beberapa profesi seperti dokter, perawat, apoteker, nutrisionis ataupun profesi kesehatan lainnya dalam satu tim kerja bersama dengan pasien dan keluarga untuk mencapai kualitas pelayanan yang bermutu tinggi dan fokus pada kebutuhan pasien. Kemampuan dalam bekerja sebagai tim sangat berpengaruh kepada peningkatan dari pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat IPCP berlangsung ialah komunikasi, kepemimpinan, dan etika dari setiap tenaga kesehatan yang berlangsung dalam suatu tim. Selain itu, manfaat dari praktik kolaborasi ini adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, mengurangi komplikasi penyakit yang dialami oleh pasien, dan menurunkan angka mortalitas. Dalam menjaga hubungan serta norma atau etika dan nilai antara satu profesi, contoh itu profesi dokter, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap dokter yang baru menempati suatu tempat wajib untuk mengunjungi teman satu sejawatnya yang terlebih dahulu sudah berada di sana. Yang kedua yaitu setiap dokter tidak boleh mengambil pasien dari teman satu sejawatnya, kecuali adanya persetujuan ataupun adanya prosedur yang sifatnya etis. Dan yang ketiga yaitu setiap dokter harus memperlakukan teman satu sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Menurut Kemenkes RI, apabila menjaga hubungan antara berbeda profesi baik norma atau etika dan nilai yang berkenaan dengan bidang kesehatan, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi kesehatan, yang mana dalam pengembangan profesi kesehatan, tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing bidang profesi. Pengembangan profesi tersebut bekerja secara profesional dan juga fungsional. Terdapat 3 prinsip etika yang harus dilakukan oleh profesi, yaitu yang pertama, tanggung jawab. Setiap orang yang mempunyai profesi diharapkan selalu bertanggung jawab dalam 2 arah. Yang pertama, seorang profesional diharapkan dapat bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata dengan hasil yang sangat baik. Yang kedua, setiap profesional diharapkan bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya terhadap profesinya, tempat bekerja, serta sejawat dan keluarganya. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang merupakan miliknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi, tuntutan itu berarti tidak melanggar hak orang lain, lembaga, atau negara. Begitupun sebaliknya, kaum profesional juga perlu menghargai hak dari pihak-pihak lain. Yang ketiga adalah otonomi. Otonomi sendiri merupakan prinsip yang menuntut agar kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Organisasi profesi sendiri juga ikut bertanggung jawab atas anggotanya. Namun, yang paling bertanggung jawab secara penuh adalah anggota itu sendiri. Otonomi juga menuntut agar organisasi profesi secara keseluruhan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun dari pihak lain. Sedangkan untuk menjaga norma atau hubungan bersama pasien ataupun keluarganya dapat dilakukan dengan cara memberikan penghargaan atau perlakuan yang sama di setiap pasien tanpa terkecuali, sehingga tidak ada pasien yang merasa tidak adil atau didiskriminasi. Selain itu, dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik dan meminta persetujuan sebelum dilakukannya tindakan medis kepada keluarga atau pasien, yang disebut juga dengan informed consent. Hal tersebut untuk menghargai hak pasien dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan informasi pasien, karena privasi merupakan hak pribadi pasien, baik identitas, kondisi perawatan, maupun hal lain yang bersangkutan dengan keadaan pasien. Kecuali jika diberikan surat persetujuan atas pasien untuk menceritakan atau memberitahukan informasi tentangnya. Dengan menjaga kerahasiaan pasien, maka akan membangun rasa percaya dalam hubungan dokter, pasien, dan keluarganya. Selain itu, seorang profesi juga harus menjaga hubungan nilai, norma, dan etika kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat luar merupakan lapangan kerja atau laboratorium penelitian dan objek dari seorang profesi. Sehingga dengan menjaganya yaitu melestarikannya dengan melakukan praktik langsung. Etika kesehatan bagi masyarakat adalah suatu tatanan moral yang berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam ekstensi mencegah suatu resiko yang bersifat individu, kelompok, dan masyarakat yang dapat mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Selain itu, bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui hubungan norma atau etika dan nilai antar profesi dan masyarakat bisa melalui prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada patient-centered care atau mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau pasien. Dan yang kedua, ada recognition of patient-physician relationship atau berperilaku baik sesuai etika dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, decision as the clinical leader atau sikap pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus darurat. Yang keempat, mutual respect and trust atau sikap saling percaya dan memahami pembagian tugas dan kompetisi masing-masing profesi dalam menangani kasus. Hal-hal tersebut jika tidak dilakukan bersama tim kerja dan pihak lain yang baik, maka akan terjadi tumpang tindih antar profesi, konflik interprofesional, dan terhambatnya tujuan utama atau tidak tercapainya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang luas.